Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali Bu Rati menjumpai panjenengan semua ya di mata kuliah masih di manajemen operasional ya dengan bahasan untuk desain produk dan manajemen kualitas. Nah, ini materi terakhir sebelum nanti kita melakukan ujian tengah semester. Nah, apa saja yang masuk di situ, maka Bu Rate akan share screen mengenai desain produk dan manajemen kualitas. C. Ya, ini G sampun tertampil. Nah, apa yang dimaksud dengan produk? Ya, produk itu bisa berupa barang dan jasa ya. Produk yang bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen gitu nggih. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Ya, di antaranya bagaimana strategi bisnis? Ya, perusahaan bisa melakukan diferensiasi, pembedaan produk satu dengan produk yang lain. Dua, berbiaya rendah atau kepemimpinan biaya ya. Biasanya produk dulu kalau kita lihat Gojek itu atau Grab itu menawarkan waktu awal itu promosi hanya membayar Rp1. Nah, itu untuk kepemimpinan biaya. Nah, selanjutnya tentunya mereka akan di sini menerapkan strategi untuk bagaimana konsumen itu selalu istilahnya selalu menggantungkan diri dengan Grab atau Gojek ketika mereka akan bepergian. Nah, itu contohnya ya. Kita seperti ketergantungan untuk selalu menggunakan transportasi online. Kemudian respon cepat ya pelayanannya atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, kita sudah belajar dulu di pengantar bisnis dengan Bu Ratih juga ya, mengenai produk life cycle atau daur hidup produk. Nah, ada 4 ya, ada 4 tahap, ada perkenalan, introducing, ada growth pertumbuhan, ada kedewasaan maturity, dan decline atau penurunan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Perkenalan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan di sini? Ya, masih menyesuaikan pasar dengan banyak biaya ya. Perusahaan melakukan riset, pengembangan produk ya. Apakah produknya ini disukai konsumen? Ada riset pasarnya. Kemudian modifikasi proses dan pengembangan pemasok. Kemudian yang kedua, growth atau pertumbuhan. Desain produk ini sudah stabil, sehingga perlu peramalan kebutuhan, kapasitas yang efektif, perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Nah, di tahap ini, perusahaan ini produknya sudah mulai dikenal, produk perusahaan sudah mulai dikenal. Nah, oleh karena itu, ini mulai meramalkan jumlah kebutuhan dari kapasitas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu kematangan atau maturity. Nah, pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi, pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan keuntungan dengan pembatasan lini produk. Kemudian yang terakhir adalah tahap di dalam produk life cycle atau daur hidup produk adalah penurunan. Nah, jangan sampai perusahaan ini masuk ke tahap ini ya. Produk ini hampir mati dan mungkin memerlukan untuk menghentikan produk dan menggantinya dengan desain produk baru. Tapi kalau bisa jangan sampai mati, kita inovasi dari kemasannya, dari varian rasanya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian analisis produk berdasarkan nilai ya, berdasarkan prinsip Pareto yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tapi penting, maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut. Sehingga perlu menerapkan analisis produk berdasarkan nilai ya, yaitu mengurutkan produk yang tertinggi dari yang rendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk, sehingga akan terlihat kontribusi per unit rendah, mungkin akan terlihat berbeda sehingga penjualannya tinggi. Nah, bagaimana penciptaan produk baru? Nah, peluang menciptakan produk baru. Nah, keadaan ini diantaranya proses pemahaman konsumen, perubahan ekonomi, ya dengan kondisi seperti ini kalau kita lihat ya bermunculan karena sedang banyak digemari maka untuk kopi-kopi yang
disukai oleh konsumen, ini akhirnya mulai menjamur gitu ya. Oke, kemudian perubahan sosiologi, demografi, teknologi. Ya, teknologi tentunya sekarang lebih mengandalkan online untuk pembelian produk. Kemudian perubahan yang lain, praktek pasar, supplier, standar profesi, dan distributor. Kemudian yang kedua, dalam menciptakan produk baru, pentingnya produk baru. Perusahaan perlu terus melakukan upaya penciptaan produk dan pembaruan produk karena untuk mengimbangi persaingannya. Ya, di sini untuk substitusi perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Makanya kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan ini menciptakan produk baru, Coca-Cola misalkan dengan palpi oranye, atau misalkan perusahaan Sido Muncul tidak hanya tolak angin, ternyata mereka juga menghasilkan pupuk, kemudian permen, kemudian untuk untuk menguatkan tubuh misalkan ya, miso dan lain sebagainya, itu contohnya. Ya, walaupun mereka fokus ke jamu dan obat-obatan, mereka juga memproses produk baru lagi, pupuk misalkan yang diekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya sistem pengembangan produk baru ya. Tahapannya ada ide, kemampuan, permintaan dan spesifikasi fungsional ya. Ide berasal dari perusahaan, dari riset dan pengembangan ya. Kemudian kemampuan ya. Kemampuan ini adalah yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan idenya tersebut dengan melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait. Jadi semua bagian, semua departemen ini harus menjalin hubungan yang baik. Kemudian permintaan konsumen dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produknya. Selanjutnya adalah spesifikasi fungsional. Bagaimana suatu produk bisa berfungsi dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing. Nah, tahapannya ya ada spesifikasi produk, ya ukurannya seperti apa, dimensinya, review desainnya, tes pasar, kemudian perkenalan, evaluasi ya. Itu ya. Jadi ketika tes pasar, nah ini biasanya kita melihat kalau di supermarket ya atau di pasar-pasar gitu ada SPB atau SPG gitu ya, super girl gitu ya, sales promotion girl atau boy itu menawarkan produk yang baru itu untuk tes pasar ya. Apakah konsumen ini menyukai produk tersebut? Biasanya membagi-bagi juga produknya secara gratis ya. Contohnya kemarin misalkan ketika Sunlight mengeluarkan produk baru, nah ini akhirnya harganya memang relatif sangat murah. Nah, ini sehingga itu namanya tes pasar ya. Apakah konsumen ketika diberikan produk yang baru, varian baru untuk sunlightnya mereka menyukainya. Nah, dengan memberikan promosi harga yang murah. Oke, kemudian ada quality function deployment, suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang apa yang diinginkan konsumen. Ya, ada identifikasi keinginan konsumen, identifikasi bagaimana produk memuaskan keinginan, kemudian identifikasi hubungan jumlah hal. Ya. Oke. Selanjutnya, di dalam suatu perusahaan ada pengorganisasian pengembangan produk, ada tim pengembangan produk, ada tim desain dan tim rekayasa nilai. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Yang keempat ada manufacturing value engineering juga ya. Tujuannya mengurangi kompleksitas produk, standarisasi, perbaikan aspek fungsional dan lain sebagainya. Oke. Ini ya, saya akan lanjutkan sebentar ya itu. Nah, tadi sudah produk, sekarang desain jasa. Salah satu alasan produktivitas jasa susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa ini memasukkan unsur interaksi dengan konsumen. Kita lihat bahwa perbedaan barang dan jasa itu kalau barang, interaksi antara produsen dan konsumen rendah. Tapi kalau jasa, interaksi produsen dengan konsumen itu tinggi. Kenapa? Karena kita adalah dalam proses atau perusahaan dalam proses melayani.
Ya kalau barang itu misalkan kita butuh sabun, ya sabun mandi misalkan, kita nggak perlu datang ke industri yang ada di Jakarta sana gitu ya, Tangerang di sana ya untuk perusahaan sabunnya ya. Kita tinggal beli di toko-toko retail, Indomaret, Alfamaret atau di pasar ya. Contohnya lagi, misalkan kita butuh minum Coca-Cola untuk segar atau kopi oren, kita nggak mungkin datang ke atau nggak usah datang ke perusahaannya yang ada di Ungaran sana, kan nggak usah. Karena nanti kalau kita misalkan ke sana, ketemu satpamnya, beli satu Coca-Cola itu tidak akan dilayani ya. Ya, beli aja di toko-toko retail Indomaret, Alfamaret di swalayan terdekat. Ya, itu bedanya. Kalau jasa ya dokter gigi misalkan atau kalian kuliah di UGRIS. Nah, itu adalah instansi untuk jasanya ya. Apa itu mentransfer ilmu, maka langsung ketemu dengan dosennya ya. Seperti ini kuliah tatap muka walaupun daring gitu ya. Bu Ratih menjelaskan, kalian melihat video pembelajaran saya ya. Tidak mungkin saya kemudian memanggilkan ke dosen yang lain, tidak, karena panjenengan harus bertemu dengan saya untuk mata kuliah manajemen operasi, itu contohnya ya. Desain jasa, misalkan dengan spesifikasi berupa kontrak, penjelasan tertulis, foto, ya, pengantaran jasa, ya. Nah, ini semua berhubungan dengan konsumen ya. Misalkan ke salon, kemudian ke rumah sakit, ya itu berarti ya harus ditangani dengan produsen secara langsung. Ya, kalau rumah sakit ya ada dokternya, ada susternya gitu ya. Kemudian desain dan pengantaran jasa, konseling, pendidikan tinggi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ada teknik yang diterapkan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk. Ya, penyelarasan selera yang ditunda sedapat mungkin, moduleris, ya, kemudian automatisasi, ya, mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin. Nah, contohnya bank juga jasa ya, tetapi kita bisa mengurangi interaksi dengan konsumen dengan menggunakan, misalkan konsumen mau nabung, maka ada mesin untuk menabung, mau narik uang, withdraw, maka ada mesin untuk menarik uang atau ATM ya. Atau kita gunakan teknologi yang lain, mobil banking, internet banking dan lain sebagainya. Kemudian moment of trust, saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Ya, ini nanti akan saya beri slide-nya. Panjenengan bisa lebih memahami slide by slide ya. 3 alasan kualitas merupakan sesuatu yang penting ya. Kita melihat reputasi perusahaan, keandalan produknya, keterlibatan global. Kemudian ada 4 kategori yang disebut cost of quality ya, biaya pencegahan ya, prevention cost. Contohnya pelatihan, peningkatan kualitas. Yang kedua appraisal cost, biaya percobaan atau laboratorium. Kemudian yang ketiga internal failure. Ya, biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim, contoh reward scrap downtime. Kemudian external failure, biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen, ada retur, biaya sosial, nah itu yang bisa terjadi. Karena pengiriman kemudian barang rusak, nah retur, nah itu biaya yang ditimbulkan. Nah, kita masuk ke ISO. ISO itu kepanjangan dari, kita sering dengar pasti ya. Jadi International Standard Organization ya. Kalau perusahaan itu sudah baik mutunya, yang sudah go internasional, nah ini lazimnya sudah memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas internasional. Ya, oleh karena itu, mulai 87 ISO, ini yang beranggotakan 91 negara, termasuk Indonesia, mempublikasikan Series of Quality Standard. Nah, apa ISO 9000? Ini memfokuskan standar kualitas pada prosedur manajemen kepemimpinan, dokumentasi, instruksi kerja, pelaporan. Jadi misalkan setiap kali bagian di dalam suatu organisasi itu ada instruksi kerjanya, atau misalkan mesinnya itu juga ada instruksi kerjanya. Jadi pengoperasian seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa. Kemudian ISO 9001 ya, terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitasnya, ISO 14000. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Kita juga melihat kualitas manajemen lingkungannya ya. Lingkungan contohnya apa, Bu? Mengenai limbahnya, proses untuk mengelola limbahnya. Nah, itu juga penting masuk ISO. Manajemen lingkungan, auditing, evaluasi kinerja, penaksiran siklus ya. Keuntungan
apa dari penggunaan standar kualitas ya? Tentunya kalau kita sudah tadi ya International Standard Organization, maka di sini citra positif dari masyarakat ini akan timbul untuk perusahaan tersebut. Pendekatan sistematis yang bagus pada pencegahan polusi. Tadi ya, bagaimana limbahnya, memenuhi ketentuan yang berlaku, kemudian mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Biasanya kalau perusahaan ISO sudah ada sertifikatnya, maka di sini auditnya sudah percaya aja, oh ternyata ini sudah memperoleh sertifikat internasional organisasinya. Nah, kemudian kita belajar mengenai TQM atau Total Quality Management, ya, yaitu manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikan unggul dalam semua aspek. Ya, nah, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Perbaikan untuk TQM yang efektif adalah plan, do, check, act. Ya, perbaikan terus-menerus, melakukan, memeriksa, evaluasi. Kemudian Six Sigma, zero defect. Ya, itu ya. Oke, sampai ke pengawasan. Ya, kira-kira itu ya. Saya stop dulu. Oke ya. Nah, kira-kira itu ya pembelajaran mengenai desain produk dan manajemen kualitas ya. Tadi ada ISO dan lain sebagainya. Nanti silakan ya bisa dilihat lagi materinya. PowerPoint-nya akan saya bagi dari mulai pertemuan kemarin ya. Materi 1 sampai materi terakhir ini 5 ya. Jadi nanti itu adalah untuk bekal panjenengan mengerjakan soal ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa minggu depan ya materi-materi sesudah ujian tengah semester. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.